Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta perkuliahan tutorial online Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, pada sesi kedua kali ini materi yang kita bahas adalah sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian saya ingatkan lagi, untuk materi lebih lengkapnya silakan Anda baca pada buku materi pokok perkuliahan yang telah disiapkan oleh Universitas Terbuka, baik itu dalam bentuk digital yang bisa Anda akses di ruang baca virtual ataupun modul cetak yang telah disiapkan oleh Universitas Terbuka. Untuk pertama kali kita lihat dulu definisi sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah otoritas yang mengatur pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menangani urusan dalam negeri sendiri, inisiatif dan aspirasi rakyatnya berdasarkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian desentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana kepala daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangga daerahnya. Di sini kata kunci sentralisasi adalah pusat, sedangkan desentralisasi adalah daerah. Jika sebelumnya sistem pendidikan difokuskan berupa sentralisasi, kemudian sejak diterapkannya manajemen berbasis sekolah, yang dipakai adalah desentralisasi. Karena kenapa? Sebagaimana di awal materi pertama, untuk desentralisasi memiliki nilai yang lebih tinggi, terutama daerah mampu dan mengetahui hakikat dan karakteristik di daerahnya sendiri. Makanya dalam manajemen berbasis sekolah diterapkanlah desentralisasi. Kemudian kita lihat nih, apa perbedaan dan persamaan sentralisasi dan desentralisasi. Untuk sentralisasi, sistem pemerintahan, seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi, sistem pemerintahan di mana kepala daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Kemudian apa yang menjadi persamaan? Sama-sama mengurus kekuasaan daerahnya sendiri. Ya, yang jadi perbedaan adalah ruang lingkup. Jika dulu sentralisasi itu semua diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan yang desentralisasi ini diatur oleh daerahnya. Makanya kita lihat untuk sekolah, misalnya pemilihan kepala sekolah itu diatur oleh tiap-tiap kabupaten untuk kategori SMP dan SD. Sedangkan untuk SMK dan SMA itu urusan mengenai pelantikan kepala sekolah diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sentralisasi dan desentralisasi? Kita lihat dulu sentralisasi. Keterampilan khusus, bakat dan teknologi kadang-kadang tidak mungkin diperoleh dan tidak praktis kalau ditempatkan di berbagai lokasi. Sedangkan desentralisasi ini memiliki kedekatan dengan pasar. Pasar yang diartikan di sini adalah lapangan pekerjaan terkait lulusan yang dihasilkan. Kemudian pengetahuan lokal mengenai masyarakat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian yang menjadi plus minus dari sentralisasi adalah efisiensi biaya, biaya umum dan administrasi, tambahan staf, koordinasi produk, uang dan pengalihan manajemen. Sedangkan desentralisasi, penerimaan dan pengetahuan pelanggan yang lebih baik mengenai kebutuhan pelanggan karena kecenderungan ekonomi setempat.
Selanjutnya yang terakhir, desentralisasi, perbaikan dalam teknologi komunikasi baru-baru ini memudahkan pergerakan uang, informasi, transportasi, dan pemrosesan data dari lokal sentral. Sedangkan desentralisasi ini dia berfokus pada kenyamanan penyalur. Kemudian kita sering mendengar kata otonomi daerah dan daerah otonom. Apa nih yang menjadi ataupun yang dimaksudkan dengan otonomi daerah dan daerah otonom? Kita lihat dulu definisinya. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban masing-masing daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Sedangkan daerah otonom, daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Jadi, dalam manajemen berbasis sekolah diterapkanlah desentralisasi. Di dalam desentralisasi ini ada namanya otonomi daerah dan daerah otonom. Khususnya di Aceh, ini merupakan daerah otonom. Karena kenapa? Mengenai pendidikan itu diatur dalam Kanun Pemerintah Aceh. Kalau yang baru-baru ini, jika saya tidak salah, nomor 11 tahun 2019. Di Aceh sendiri punya aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian juga memiliki standar pelayanan minimal yang diatur oleh pemerintah Aceh. Jadi yang otonomi daerah adalah kewajiban masing-masing daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Sedangkan yang daerah otonom dia memiliki suatu kekuasaan otonomi dari pemerintah di luar daerah tersebut. Kemudian kita lihat di dalam konteks pendidikan apa yang menjadi plus minusnya. Pertama, kekuatan dan kelemahan sentralisasi pendidikan. Apa yang menjadi kelebihannya? Terpusatnya sistem, maka pembuatan keputusan lebih cepat, pengawasan pendidikan langsung oleh pusat, dan jaminan anggaran dari pusat. Selanjutnya menjadi kekurangannya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas. Melemahnya kebudayaan daerah, kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Oke, yang kekurangannya sering orang mengeluh karena saya sendiri merupakan dosen bahasa Indonesia dan pernah juga untuk PPL, praktek pendalaman lapangan, itu banyak yang protes mengenai materi bahasa Indonesia. Oke, di dalamnya menjelaskan mengenai kebudayaan daerah tertentu dan tidak relevan dengan yang di daerah guru domisili tersebut. Sehingga ini untuk penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kekurangan sentralisasi, yaitu dia kebudayaan daerah tidak terakomodir di dalam penyusunan kurikulum pendidikan. Kemudian kita lihat lagi kekuatan dan kelemahan desentralisasi pendidikan. Kelebihannya, melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan, mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan karena pendidikan benar-benar oleh dan untuk masyarakat, mampu menyelenggarakan pendidikan secara memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif. Sedangkan kekurangannya, di daerah khusus euforia yang berlebihan, wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta digunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Ya, karena daerah punya wewenang tadi untuk otoritas pengaturan dari katakanlah keuangan, ini juga menjadi wewenang daerah sehingga sering terjadi ya orang memperkaya golongan ataupun sendiri. Kemudian kita lanjut lagi ke materi pertimbangan yang mendasari perlunya desentralisasi. Yang pertama, mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. Kedua, mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi. Ketiga, mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Keempat, memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Kelima,
mengakomodasi kepentingan politik. Keenam, mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif. Intinya kenapa desentralisasi? Untuk kemajuan daerah tersebut haruslah dilakukan oleh daerahnya sendiri, sehingga karena kenapa mereka lebih tahu mengenai karakteristik kebudayaan, kemudian potensi SDM dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat standar minimal pendidikan ataupun sering disebut berupa SPM. Untuk SPM ini sendiri sudah saya lampirkan pada sesi kedua, terutama dalam folder dokumen perundang-undangan. Silakan peserta perkuliahan tutorial untuk mengunduh file tersebut. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang berhak diperoleh setiap peserta didik. Sedangkan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di perguruan tinggi ada yang namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia. Kemudian kita lihat fungsi dan tujuan standar. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penguasaan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu bentuk dari diterapkannya standar nasional pendidikan adalah penyamaan kurikulum antara daerah A, daerah B itu tidak ada perbedaan mengenai kurikulum, hanya saja penguatannya dilakukan oleh daerahnya masing-masing. Apa saja nih yang terdapat dalam SPM ataupun standar pelayanan minimal ada bidang pendidikan. Dalamnya ada standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir adalah penilaian pendidikan. Untuk lebih lengkapnya, lagi-lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta perkuliahan tutorial online Universitas Terbuka untuk mengunduh materi SPM yang sudah saya siapkan pada sesi kedua. Baiklah, ini materi yang saya sampaikan terkait sentralisasi dan desentralisasi. Lagi-lagi saya ingatkan pada seluruh peserta tutorial online agar dapat membaca modul yang telah disiapkan, karena untuk ujian akhir semester, materi yang diujiankan adalah materi yang terdapat di dalam modul. Demikian untuk sesi kedua kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.